Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang strategi pemasaran. Materi diskusi kali ini akan disajikan oleh kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Devi Nadira dari Offering AM Program Studi S1 Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskia Tiffany Putri, bisa dipanggil Tiffany. Saya dari daerah Lamongan. Dan untuk saat ini saya ada di Offering AM. Dulu saya sekolah di SMA Negeri 1 Babat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Endar Utami dari Prodi Fisika Offering AM. Saya berasal dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Offering AM akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran. Kelompok kami beranggotakan Deskia Tiffany Putri, Kofifa Endar Utami, dan Sylvia Devi Nadira. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, unsur-unsur, faktor yang mempengaruhi, dan juga contoh dari strategi pemasaran. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai strategi pemasaran, kita harus mengetahui keterkaitan antara strategi pemasaran dengan penjualan, di mana tercapai atau tidaknya tujuan penjualan sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Karena di dalam proses strategi pemasaran terdapat aspek-aspek yang menyeluruh tentang bagaimana perusahaan menganalisis, merencanakan, dan mengelola suatu produk yang dihasilkan agar pendistribusiannya tepat sasaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian strategi pemasaran. Menurut Sofyan Asauri, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Sedangkan menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Fungsi strategi pemasaran. Fungsi yang pertama yakni meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Fungsi yang kedua yakni koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Fungsi selanjutnya yakni merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Dan fungsi yang terakhir yakni pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Unsur-unsur strategi pemasaran. Unsur-unsur strategi pemasaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama strategi produk. Strategi produk merupakan kemasan total dari manfaat yang diciptakan atau diberikan oleh suatu organisasi untuk ditawarkan kepada pemakai sasaran. Unsur dalam produk mencakup penentuan bentuk penawaran produk secara fisik. Misalnya, menawarkan dalam bentuk pembungkus, garansi, dan servis sesudah penjualan. Kemudian yang kedua, strategi harga. Peranan harga sangat penting, terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan pasar, yang tercermin dalam share pasar perusahaan, di samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan kata lain, penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam suatu penetapan harga antara lain biaya keuntungan, harga yang ditetapkan oleh pesaing, dan perubahan keinginan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pendistribusian. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan konsumen. Sebuah perusahaan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh saluran distribusi yang baik untuk menjual produk yang dijual. Hal yang perlu diperhatikan dari keputusan mengenai pendistribusian yaitu sistem transportasi, sistem penyimpanan, dan pemilihan saluran distribusi. Kemudian yang keempat, strategi promosi. Promosi adalah langkah yang dilakukan untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar sehingga pasar dapat mengetahui tentang produk yang diproduksi. Promosi yang dilakukan harus sejalan dengan rencana pemasaran. Contoh dari promosi meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas, dengan tujuan agar konsumen dapat mengetahui produk yang kita jual. Kemudian faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Faktor yang mempengaruhi ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang pertama kita akan membahas lingkungan mikro perusahaan, terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan. Yang pertama, pastinya perusahaan. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran harus memperhitungkan kelompok lain di perusahaan dalam merumuskan rencana pemasarannya, seperti keuangan perusahaan, penelitian dan pembangunan, pembelian, produksi, dan akuntansi, serta sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, karena manajer pemasaran juga harus bekerja sama dengan para staf di bidang lainnya. Yang kedua, pemasok. Pemasok adalah perusahaan-perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat memberi pengaruh pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, perantara pemasaran. Para perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang kepada para konsumen akhir. Para perantara membantu perusahaan dengan cara menemukan para pelanggan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain, tetapi tidak memiliki barang atau jasa itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pelanggan, yaitu pasar sasaran yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, baik individu, lembaga, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pesaing. Dalam usahanya melayani kelompok pasar pelanggan, perusahaan tidaklah sendiri. Sistem pemasaran dan strategi yang diterapkan perusahaan dikelilingi dan dipengaruhi oleh sekelompok pesaing, sehingga perlu diidentifikasi dan dimonitori segala tindakannya di dalam pasar. Dan yang terakhir, masyarakat umum. Perusahaan harus memperhatikan masyarakat yang tentu saja menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Apakah mereka menerima atau menolak metode dari perusahaan dalam menjalankan usahanya? Karena kegiatan perusahaan pasti mempengaruhi minat masyarakat umum. Masyarakat umum dapat memperlancar, ataupun sebaliknya, masyarakat umum juga dapat membuat kemampuan perusahaan menjadi terhambat. Yang kedua itu ada lingkungan makro.
Apa sih lingkungan makro ini? Lingkungan makro itu terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakat yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan. Di antaranya yaitu ada lingkungan demografis. Lingkungan demografis atau kependudukan menunjukkan keadaan dan permasalahan mengenai penduduk, seperti distribusi penduduk secara geografis, tingkat kepadatannya, distribusi usia, kelahiran, ras, suku, bangsa, dan struktur keagamaan. Selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi menunjukkan sistem ekonomi yang diterapkan seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan ekonomi, penurunan dalam pertumbuhan pendapatan, tekanan inflasi yang berkelanjutan, perubahan pada pola belanja konsumen, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perekonomian. Lingkungan fisik juga termasuk salah satu faktornya. Nah, lingkungan fisik menunjukkan kelangkaan bahan mentah tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, peningkatan biaya energi, peningkatan angka pencemaran, dan peningkatan angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam. Berikutnya adalah lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini menunjukkan peningkatan kecepatan pertumbuhan teknologi, kesempatan pembaharuan yang tak terbatas, biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi, dan semakin banyaknya peraturan yang berkenaan dengan perubahan teknologi. Selanjutnya ada lingkungan sosial atau budaya. Lingkungan ini menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan seperti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, pandangan masyarakat, dan lain sebagainya. Pembahasan yang berikutnya ada contoh. Yang pertama adalah partnership. Nah, partnership ini memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan influencer. Influencer banyak memberikan pengaruh pada penjualan dengan jangkauan follower yang besar. Bukan hal tidak mungkin untuk mendapatkan banyak keuntungan apabila seseorang influencer mempromosikan suatu produk. Influencer tidak melulu dari selebgram, tergantung produk Anda juga. Vlogger dan blogger juga bisa berpengaruh besar. Nah, yang ketiga itu melibatkan karyawan. Langkah ini dapat dicoba dengan membuat iklan lucu yang melibatkan karyawan. Para karyawan akan dengan senang hati share video dan dengan perusahaan di samping meningkatkan aktivitas kerja. Yang keempat ada menjaga pelanggan lama. Senantiasa memanjakan pelanggan lama karena mereka adalah yang paling loyal dalam membeli produk. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Kebanyakan pelanggan lama adalah yang paling loyal mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi pemasaran. Semoga ilmu ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.